Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Worldcoin atau dengan tikernya yaitu WLD, yang mana koin ini banyak banget kalian semua request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan sesuai janji saya ya, kalau misalkan banyak yang tertarik atau banyak yang request seputar suatu topik atau koin tertentu, maka akan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya nih. Dan sebelumnya juga mungkin buat teman-teman yang penasaran sama project dan fundamentalnya dari WLD ini, kalian boleh banget nonton dan mampir ke video pembahasan WLD saya yang sebelum-sebelumnya. Karena di sana saya jelasin cukup lengkap ya dan cukup detail seputar project dan fundamental dari WLD ini. Dan setelah itu kalian boleh banget buat balik lagi ke video yang sekarang ini, sehingga di video kali ini saya juga bisa lebih fokus buat bahas price action dan juga beberapa data yang terbaru ya, atau data yang cukup up to date lah seputar WLD ini gitu lebih kurang. Dan kayak biasa, disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record, yaitu di tanggal 29 Mei tahun 2025, WLD atau Worldcoin ini menempati posisi ke-48 apabila diurutkan dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan kayak biasa data ini juga bisa kalian cek langsung dari CMC atau coinmarketcap.com. Dan di sini untuk posisinya ya, WLD ini berada tepat di antara World Liberty Financial USD, atau ini adalah stablecoin-nya punya WLFI kalau teman-teman tahu, dan juga di atas dari Artificial Super Intelligence Alliance atau FED ya. Dan di sini juga per video ini saya record, WLD ini harganya sekitaran 1,36 US dollar per koinnya gitu. Dan di sini kalau kita coba cek dari chartnya atau kita mampir dulu ke chartnya. Nah, lebih kurang seperti ini ya buat chart dari WLD ini, yang mana as always atau seperti biasa juga saya udah meletakkan atau udah menandai beberapa important area yang mungkin layak untuk kita tinjau dan kita pantau bersama-sama ya. Di mana di sini kalau kita perhatikan, sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir Fed ini lagi menguji loh teman-teman, atau baru aja menguji area resistance-nya yang ada di sini, yang mana sangat disayangkan memang belum berhasil ya untuk breakout gitu dari area resistance-nya. Namun sedikit flashback kalau kita perhatikan buat WLD ini memang sebelum-sebelumnya kan memang sedang mengalami bearish trend ya, yang mana dia terus mengalami penurunan, yang mana ya kalian bisa lihat ya, dia terus create yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Yang intinya adalah dia membuat suatu struktur atau suatu bearish sequence gitu, sampai akhirnya berada di titik low point-nya, which is kalau kita coba tandai, low point-nya itu ada di sekitaran sini teman-teman. Nah, ada di sekitaran sini lah ya buat low point-nya, di sekitaran 0,5-an US dollar lah gitu untuk titik low-nya. Dan dari situ WLD atau Worldcoin ini berhasil nanjak lagi atau berhasil naik lagi lah ya buat harganya, dan mulai menunjukkan adanya indikasi market structure shift, di mana kalian bisa lihat dia mulai membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya teman-teman. Jadi lebih kurang seperti itu untuk sedikit flashback dari WLD ini. Dan di sini tentu ada beberapa skenario yang bisa kita amati bersama ya, atau mungkin lebih tepatnya yang bisa saya amati, atau ini kan POV saya teman-teman, ini sudut pandang saya atau apa yang saya amati dari WLD ini. Dan ini adalah beberapa probabilitas yang terfikirkan atau yang saya bisa lihat gitu dari WLD ini. Namun tentu saja mungkin aja keliru, maka dari itu kalian harus banget buat analisa dan lihat nih analisis mandiri juga gitu untuk do your own research dan due diligence juga. Dan di sini pertama, untuk skenario pertamanya ya, let's say untuk skenario pertama kita buat dulu untuk skenario bullish-nya, di mana tentu seperti biasa skenario bullish ini bisa terjadi jika WLD ini berhasil breakout dari area supply atau resistance yang di sini, yang mana sebenarnya kalau kita perhatikan teman-teman, ini kan WLD ini mulai naik di pergerakan yang di sini ya. Let's say kita gunakan Fibonacci untuk tarik dari bawah ke atas, ya let's say kayak gini lah ya. Di sini kita coba sedikit presisikan, lebih kurang seperti ini, maka kita bisa menjumpai nih teman-teman. Nah, di kayak gini lah ya lebih kurang. Nah, kita bisa menjumpai bahwasannya WLD ini ada rebound atau mengalami rebound ini berada di kisaran area 0,618-nya. Dan sama kalau kita geser juga nih, let's say kita geser juga ke sini, ke swing yang satunya. Nah, let's say kayak gini teman-teman, untuk pergerakan atau movement yang di sini kita tarik kayak gini. Nah, kita juga bisa mengamati bahwasannya di range kisaran area 0,618 ya, atau di golden ratio-nya ini ada rebound atau ada bounce yang cukup oke lah dari WLD ini. Dan kalau kita gunakan cara serupa, kita tarik lagi teman-teman. Nah, kayak gini. Seperti biasa kita adjust lagi buat Fibonacci-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini belum hit di area 0,18-nya, baru hampir aja, tapi di kisaran situ dia berhasil mengalami adanya rebound gitu. Atau ada palingnya ada buntut naik lah di sini.
Dan di sini ya, tentu apabila hal ini terus berlanjut, which is let's say deh dia turun lagi ke nah sorry teman-teman agak salah. Nah di sini, let's say dia turun lagi ke sini dan baru mengalami kenaikan seperti ini, yang intinya adalah syarat untuk terjadinya skenario pertama ini atau skenario bullish-nya dari ULD adalah dia harus berhasil breakout dari resistance-nya. Kemudian dia juga harus bisa nih mempertahankan struktur atau momentum bullish yang udah terbentuk. Dan satu lagi dia harus bisa breakout dari, high point-nya, yang mana high point-nya itu ada di sini, teman-teman, di kisaran ya $1,6 lah ya. Dan tentunya untuk bisa break dari high point yang ada di sini, dia harus break dulu dari, area resistance ya, yang ada di kisaran $1,5. Karena memang di sini kalian bisa perhatikan buat WLD ini sangat disayangkan meskipun ekornya sempat sentuh sekitaran $1,6, tapi di sini bodinya tidak close di atas itu, maka belum bisa dikatakan sebagai breakout yang cukup valid gitu, teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan, jika hal ini yang terjadi atau skenario yang ini yang terjadi, ya let's say kayak gini lah teman-teman. Dia breakout and then dia kayak gini dulu and then baru mengalami kenaikan lagi. Ini akan menjadi salah satu skenario atau indikasi yang sangat bullish buat OLD karena secara otomatis OLD ini akan bisa ya atau bisa, bermain kembali lah atau punya kapabilitas buat bermain kembali di range areanya yang ada di sini, teman-teman. Di sini kalau kita gambarin, nah dia bisa kembali bermain di range areanya yang di sini, yang mana ada di antara area supply atau resistance yang di atas ini, yang mana cukup jauh ya memang dan juga, area demand ya, yang mana kan kita tahu kalau misalkan resistance di breakout dia akan jadi area support secara teknikal dan maka ada probabilitas buat OLD jika berhasil breakout dia akan bermain di range antara important area yang di sini dan yang di sini, teman-teman, lebih kurang seperti itu. Dan resistance di atas ini bisa menjadi salah satu target yang cukup realistis buat OLD dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang ya, karena memang jaraknya cukup jauh dan tentu, nggak mudah karena butuh liquidity yang cukup besar untuk ke sana. Tapi paling nggak ada potensi atau ada harapan lah untuk ke sana jika memang berhasil breakout nih atau kata kuncinya atau tanda petik harus berhasil breakout dulu atau harus berhasil menembus dulu dari resistance yang ada di sini. Ya kalau misalkan resistance di sini aja nggak berhasil di breakout, ya logis-logis aja teman-teman hampir nggak mungkin ya bisa ke atas sini gitu atau bahkan nggak mungkin. Jadi untuk skenario bullish atau skenario pertama ini untuk bisa terjadi adalah Walday ini harus berhasil breakout dulu dari resistance-nya yang ada di range harga ini yang bisa kalian lihat di pojok kanan lah ya, dekat-dekat di area kisaran $1,5 per koinnya, teman-teman. Kemudian itu untuk skenario yang bullish, tapi kalau kita lihat dari sisi sebaliknya yaitu skenario bearish-nya, di mana skenario bearish ini bisa terjadi jika memang, OLD ini mengalami selling pressure yang cukup signifikan, let's say dia mengalami koreksi yang cukup signifikan dan hit lagi di demand area-nya yang ada di bawah sini. Nah, yang ada di sini lah ya. Yang mana kita tahu bahwasannya demand area yang ada di range sekitaran sini, ini menahan pergerakan harga dari WLD cukup banyak nih, kalian bisa perhatikan sendiri berapa banyak, pergerakan harga WLD ya, yang tertahan atau yang sempat testing di demand area ini. So, memang demand area ini menjadi area yang cukup krusial dan apabila let's say nih, skenario terburuknya misalkan WLD ini harus breakout atau breakdown lebih tepatnya dari demand area yang di sini, maka tentu secara valid WLD ini akan gagal untuk melanjutkan skenario bullish-nya dan akan masuk kembali gitu ke tren yang cukup bearish dan tentu secara bias dari para pelaku pasar akan cenderung ke bias yang cukup bearish atau bias penjualan dibandingkan bias yang bullish atau pembelian gitu lebih kurang, teman-teman. Dan maka dari itu mungkin, salah satu area yang cukup penting atau area yang memang harus diperhatikan adalah demand area ini, namun mungkin yang paling dekat untuk sekarang ini adalah resistance ya, yang ada di atas ini untuk menjadi konfirmasi apakah berhasil di breakout atau enggak. Kemudian teman-teman juga mungkin bisa memanfaatkan tools seperti Fibonacci retracement yang mana bisa gunakan seperti saya tadi, dan kalian mungkin bisa notice nih untuk, pergerakan dari WLD ini yang mana let's say nih misalnya dia berhasil, rebound let's say di area 0,618-nya kayak gini, atau mungkin kalian bisa pantau area-area penting lain seperti area 0,786-nya yang ada di bawah sini yang ya, bisa aja gitu menyebabkan WLD ini, rebound di kisaran area tersebut. Lebih kurang seperti itu dan ya kalian bisa pantau nih buat, area Fibonacci-nya juga gitu lebih kurang. Dan kemudian di sini kalau kita coba intip juga dari beberapa data lain seputar Worldcoin atau WLD ini, misalnya dari token terminal. Nah, di sini data dari token terminal menunjukkan bahwasannya sebenarnya teman-teman, ini token trading volume dari WLD ini sedang, cukup spike lah ya, sedang cukup signifikan juga dalam beberapa waktu terakhir. Tapi yang disayangkan justru aktif user dan token holder-nya sepertinya kita lihat relatif menurun ya teman-teman dalam beberapa waktu terakhir juga gitu. Kemudian di sini kalau kita lihat data dari, Coinlast yang mana yang di sini kita bisa mengamati data derivatif atau derivatif data lebih tepatnya dari WLD ini.
Di mana dalam beberapa waktu terakhir sangat disayangkan juga volume dan open interest dari WLD ini mengalami pelemahan teman-teman, di mana volume melemah sekitar 20-an% dan open interest melemah sekitar 4%-an gitu. Namun dalam 24 jam terakhir di sini kita juga bisa lihat bahwasannya sebenarnya total value yang terlikuidasi di WLD ini cukup lumayan lah teman-teman ya, sekitar 1,76 million of dollar, yang mana, sekitar 1,5 million of dollar-nya ini didominasi ya, untuk value yang terlikuidasi didominasi oleh long position gitu, lebih kurang. Dan short position-nya sebenarnya nggak sebanyak long position ya, yang mana cuman sekitaran $200.000 gitu, untuk value yang terlikuidasi di short position dalam 24 jam terakhir. Dan di sini sebenarnya di sini saya juga udah sering tunjukin ke teman-teman, tapi nggak apa-apa kita coba lihat lagi yang mana sebenarnya WLD ini kan memang di-back oleh berbagai visi yang besar atau visi raksasa juga seperti let's say blockchain capital, kemudian multi coin capital, dan juga kalau teman-teman perhatikan di sini ada juga, kalau kita coba lihat ya di yang selanjutnya, nah kayak gini, kita bisa lihat bahwasannya Coinbase Ventures ini juga ikut andil ya dalam project WLD ini atau ikut berinvestasi juga di WLD ini, disertai juga Three Arrows Capital dan lain-lain yang kalian juga bisa cek sendiri di sini gitu. Dan kalau kita lihat dari data analitiknya atau mungkin dari vesting dulu kali ya. Nah, di sini ada data untuk alokasi dan vesting dari WLD yang mana ini juga udah pernah saya tunjukin sebelumnya, tapi nggak apa-apa di sini saya sekilas bahas lagi, yang mana ini adalah alokasi-alokasi untuk, koin atau token WLD ini. Dan kemudian di sini kita bisa lihat untuk vesting schedule-nya ini menggunakan sistem linear unlock, yang mana kalian bisa lihat ini setiap hari ya, WLD ini ada unlock gitu. Jadi di hari ini dia ada unlock, hari besok dia ada unlock, kemudian lusa unlock, dan seterusnya. Jadi setiap hari dia unlock karena memang menerapkan sistem linear unlock. Dan di sini juga kalian bisa cek nih untuk apa-apa aja gitu buat, unlock token dari WLD ini lebih kurang gitu ya. Tapi ya sementara ini mungkin untuk 4 round dulu ya yang bisa kalian lihat di sini, lebih kurang seperti itu. Dan kemudian kalau kita coba cek juga dari analytic di bagian sini, kita coba pindah ke analytic-nya dan di sini kita bisa perhatikan ya sama sih teman-teman, hampir mirip dengan berbagai altcoin lain juga, yang mana di bulan April dan bulan Mei ini WLD baru mendapatkan return yang cukup positif ya. Di mana kalau kita perhatikan di bulan April ini menguat sekitar 47,2% dan di bulan Mei menguat sekitar 20,1%, lebih kurang teman-teman. Sehingga average-nya di kuartal 2 ini udah meningkat atau udah mengalami kenaikan sekitar 76,7%, lebih kurang seperti itu. Tapi ya kita juga harus lihat nih, di kuartal 1 dia turun sekitar 63,1% gitu ya. Dan ya berhubung bulan Mei ini udah mau selesai ya, I think memang bakal di-closing dengan return yang positif kemungkinan besar teman-teman, tapi kita nggak tahu ya, karena kan masih ada sisa sekitar 2-3 hari lagi untuk di bulan, Mei ini, ya 2 harian lagi lah ya di bulan Mei ini. Ya kita nggak tahu bakalan seperti apa, tapi mungkin yang lebih banyak teman-teman penasaran adalah di bulan Juni nih gimana, seputar bulan Juni buat return dari WLD, karena sebenarnya di bulan Juni sebelumnya ini sepertinya kita minus ya. Dan mari kita lihat gitu, apakah di bulan Juni tahun 2025 ini return-nya bisa lebih positif atau justru menurut kalian, return-nya bakalan negatif nih? Boleh komen di kolom komentar di bawah seputar pendapat kalian terkait WLD ini. Dan terakhir kalau ada yang mau ditanyain boleh banget tanyain aja di kolom komentar di bawah, dan juga buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free kalian boleh banget ya request aja di kolom komen di bawah, dan sesuai janji saya kalau banyak yang tertarik dan request juga, ya bakalan saya usahakan gitu buat sesegera mungkin atau secepat mungkin buat bahas topik atau koin yang kalian coba request. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.